Badung, Ketua Umum Ketum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin Irit bicara saat ditanya awak media terkait jatah menteri di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Prabowo Gibran. Sudah ditawari menteri oleh Pak Prabowo masih rahasia, kata Caimin singkat saat ditemui di Badung, Rabu 17 Juli 2024. Hal senada juga diungkapkan Caimin saat ditanya kemungkinan menggantikan Yakut Khalil Qomas sebagai Menteri Agama, masih rahasia semua. Ucapnya, sekadar informasi, PKB telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju KIM setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden Pilpres tahun 2024. PKB bersama Nasdem menjadi partai baru yang bergabung KIM. Tidak menutup kemungkinan PKB juga akan mendapatkan jatah menteri selain partai yang sejak awal tergabung dalam KIM, seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, dan PAIN. Jakarta, Dewan Pengurus Pusat PKB menggelar uji kelayakan dan kepatutan (UKK) calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) fraksi PKB. Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar Caimin berharap pimpinan DPRD fraksi PKB bisa membenahi masa depan Indonesia 5 tahun yang akan datang. Caimin menyatakan seluruh anggota DPRD fraksi PKB merupakan ujung tombak masa depan PKB, terutama mereka yang mendapat amanah menjadi pimpinan. Seluruh anggota legislatif PKB, terutama yang sapat amanah jadi pemimpin, adalah ujung tombak PKB yang menentukan masa depan nasib bangsa Indonesia di hari yang akan datang, kata Caimin dalam keterangan tertulis, Minggu 21/7/2024. Dia menjelaskan bahwa PKB adalah warna Indonesia. Warna ini berkibar di seluruh penjuru Nusantara. Dia pun mengucapkan selamat kepada calon pimpinan DPRD fraksi PKB yang menjalani uji kelayakan. Selamat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bagi seluruh calon pimpinan DPRD fraksi PKB se-Indonesia. Kita ingin 5 tahun ke depan kita mewarnai bukan diwarnai. Kita ingin mengubah yang kurang dan mengoreksi yang salah, ujarnya. Wakil Ketua DPR RI itu mendorong seluruh anggota DPRD fraksi PKB untuk aktif mengawal setiap kebijakan di daerah masing-masing. Menurutnya, mereka tidak boleh pasif atau hanya menjadi pengusul saja, namun harus aktif dan memastikan realisasi setiap kebijakan yang dibuat. Kita ingin 5 tahun ke depan kita mewarnai bukan diwarnai. Kita ingin mengubah yang kurang, menyempurnakan yang salah, mengkoreksi yang batil, memperbaiki menjadi jalan kebenaran dan kemajuan Indonesia yang akan datang, ujarnya. Lebih lanjut, Caimin mengurai 3 poin yang wajib diperjuangkan oleh seluruh anggota DPRD fraksi PKB. Pertama, PKB membela konstituen meningkatkan pendidikannya. Pendidikan saat ini kacau balau, SDM nasional kita nilai kompetitifnya rendah, ungkapnya. Kedua, lanjut Caimin, tentang ekonomi dan kewirausahaan yang melahirkan pelaku bisnis. Menurut Gus Imin, pelaku bisnis atau entrepreneur dari internal PKB setiap hari bukan bertambah, tapi berkurang. PKB ingin mendompleng semua itu menjadi percepatan lahirnya entrepreneur pengusaha-pengusaha yang tangguh yang tidak rapuh dalam setiap tantangan ekonomi, tuturnya. Ketiga, kita harus menjaga seluruh momentum keberhasilan pembangunan ini supaya tidak kembali ke titik nol. Menjaga momentum inilah tugas kita PKB, lanjut Caimin. Selain Caimin dan jajaran PKB, acara ini dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Muhammad Afifuddin. Afif diketahui datang untuk memberikan pembekalan kepada ratusan calon pimpinan DPRD fraksi PKB yang hadir. Kami ini penyelenggara pemilu tentu minta didukung, disupport dalam arti benar. Kita pasti tidak akan melakukan keanehan-keanehan. Kalau melakukan itu, ancamannya juga pemberhentian, ada DKPP juga, kata Afif. Kalau ada persoalan komunikasi yang susah di jajaran kami di bawah, silakan berhubungan dengan kami untuk nanti kita sampaikan apa ke Ketua KPU Provinsi atau langsung kita tangani. Karena prinsip kita ini kan melayani peserta pemilu dan melayani pemilih dan seterusnya, sambung Afif.
Proyek pembangunan hunian pekerja konstruksi atau HPK tahap 2 di Ibu Kota Nusantara baru saja meraih rekor muri loh. Proyek itu meraih rekor muri membangun hunian pekerja konstruksi di IKN tahap 2 dalam waktu singkat, yakni berhasil melakukan topping off bangunan 4 lantai dalam waktu 29 jam 26 menit 51 detik. Topping off sendiri mengacu pada pemasangan bagian akhir struktur atau penyelesaian atap pada sebuah bangunan. Ini menandakan bahwa struktur telah mencapai ketinggian maksimum, namun bukan berarti proyek telah benar-benar selesai. Nah, dalam melakukan topping off, Kementerian PUPR ternyata menggunakan bantuan Mobox atau Mobile Box. Mobox sendiri adalah sistem konstruksi modular yang dikembangkan dengan menggunakan komponen-komponen baja yang dapat dikombinasikan dengan material lain. Yang membedakan Mobox dari sistem modular lain adalah Mobox memiliki modul-modul yang dapat dipindahkan dan dibangun tanpa perlu menggunakan alat berat, sehingga pengiriman menuju lokasi yang memiliki akses terbatas pun dapat dilalui. Mobox ini sendiri dikembangkan oleh anak usaha Adikarya, PT Adi Persada Gedung. Sebenarnya terdapat 3 tipe Mobox, yakni Mobox 6x6, Mobox 3x6, dan Mobox 3x3, yang merupakan sistem desain dan konstruksi dengan unit modular yang presisi dan dipabrikasi di luar lokasi proyek. Sistem ini dapat menyesuaikan kebutuhan user atau pengguna yang menjadi dasar jumlah dan posisi modul. Terkait rekor muri ini, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengucapkan selamat kepada pasukan terbaik dari PT Adikarya dan Adi Persada Gedung yang telah berhasil membuat HPK tahap 2 mencetak rekor muri tersebut. Prestasi tersebut pun sekaligus menjadi bukti kemajuan teknologi konstruksi Indonesia dan berhasil diwujudkan di IKN. Gibran terus komunikasi dengan Prabowo Ketum Kim susun kabinet, sabar ya. Jakarta. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan terus berkomunikasi dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, serta Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju, Kim, untuk susunan kabinet. Kabinet akan segera diumumkan. Kami terus berkomunikasi dengan Pak Presiden terpilih dan juga para ketua-ketua umum Koalisi Indonesia Maju, kata Gibran di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 23 Juli 2024. Gibran mengatakan akan segera dipastikan untuk susunan kabinetnya. Mantan wali kota Solo itu meminta masyarakat menunggu. Akan segera kita fikskan. Ditunggu dulu, sabar ya, ujarnya. Sebagai informasi, setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, KPU akan melanjutkan ke tahapan pelantikan. Sesuai dengan peraturan KPU, PKPU, nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, KPU dijadwalkan melakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu, 20 Oktober 2024. Pasangan terpilih akan melakukan pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden RI. Pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden Minggu, 20 Oktober 2024. Demikian keterangan yang terlampir dalam PKPU nomor 3 tahun 2024 yang ditetapkan oleh Ketua KPU saat itu, Hasyim Asy'ari, tertanggal 9 Juni 2022.
Sambut Harlah ke-26, PKB santuni ratusan yatim piatu. PKB News menyambut hari lahir Harlah ke-26. DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB menggelar santunan anak yatim yang berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Jabodetabek di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, 22 Juli 2024. Untuk hari ini, PKB menggelar santunan bagi 300 anak yatim piatu yang berasal dari Jabodetabek, kata Ketua DPP PKB, Cucun Syamsurijal saat memberikan keterangan persnya. Cucun menyampaikan, yatiman diharapkan dapat menambah empati seluruh kader PKB dalam membantu kaum mustadafin atau kurang mampu seperti anak-anak yatim ini. Selain untuk ngalap berkah Muharram, yatiman juga diharapkan bisa menambah empati seluruh kader PKB terhadap kaum marginal, kaum mustadafin, seperti anak-anak yatim, ungkapnya. Begitu juga Bambang Susanto yang turut hadir dalam yatiman di lantai 4 DPP PKB, meminta kepada anak-anak yatim untuk mendoakan PKB dan Ketua Umum PKB Gus Muhaimin agar diberikan kelancaran dalam mengemban amanah rakyat. Dalam rangka hari lahir PKB ke-26, kami memohon doa kepada adik-adik yatim agar PKB diberikan kelancaran dalam mengemban amanah rakyat, kata Bambang Susanto. Tak lupa, dalam kesempatan itu juga, Bendahara Umum PKB mendoakan adik-adik yatim agar menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Kami juga mendoakan adik-adik semua, agar menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, berbakti kepada nusa, agama dan negara. Insya Allah, kelak adik-adik menjadi anak yang sukses. Amin, ucapnya. Seperti diketahui, dalam rangka menyambut Harlah PKB ini, DPP PKB menggelar sosialisasi UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, stand-up komedi politik, mujahadah dan doa tasyakuran. Sementara puncaknya akan digelar di JCC, Senayan pada Selasa, 23 Juli 2024 yang sebelumnya digelar Musyawarah Kerja Nasional bersama Ketua DPW dan DPC PKB se-Indonesia. Gibran terus komunikasi dengan Prabowo Ketum Kim susun kabinet, sabar ya. Jakarta. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan terus berkomunikasi dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, serta Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju, dalam kurung, Kim, untuk susunan kabinet. Kabinet akan segera diumumkan. Kami terus berkomunikasi dengan Pak Presiden terpilih dan juga para ketua-ketua umum Koalisi Indonesia Maju, kata Gibran di Bogor, Jawa Barat, Selasa, dalam kurung, 23 Juli 2024. Gibran mengatakan akan segera dipastikan untuk susunan kabinetnya. Mantan wali kota Solo itu meminta masyarakat menunggu. Akan segera kita fikskan. Ditunggu dulu, sabar ya, ujarnya. Sebagai informasi, setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, KPU akan melanjutkan ke tahapan pelantikan. Sesuai dengan peraturan KPU, dalam kurung, PKPU, nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, KPU dijadwalkan melakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu, 20 Oktober 2024. Pasangan terpilih akan melakukan pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden RI. Pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden Minggu, 20 Oktober 2024. Demikian keterangan yang terlampir dalam PKPU nomor 3 tahun 2024 yang ditetapkan oleh Ketua KPU saat itu, Hashim Asy'ari, tertanggal 9 Juni 2022. PKB News sejumlah komika tampil menggelitik petinggi dan kader Partai Kebangkitan Bangsa PKB dalam acara bertajuk panggung stand-up komedi bertajuk Tertawa Politik Riang Gembira yang diprakarsai DKN Garda Bangsa, Minggu malam 21/7/2024. Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dakiri, Sekjen DPP PKB M. Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun A.
Syamsurijal, Ketua Umum DKN Garda Bangsa Tommy Kurniawan dan seluruh kader yang hadir dibuat terpingkal-pingkal oleh para komika. Bobby Al-Mahbub, komika muda asal Pulau Madura, Jawa Timur menilai PKB sebagai partai yang terbuka akan kritik. Satu buktinya adalah keberanian PKB memberikan panggung pada para komika. Untuk acara ini saya sangat respect ya, karena ini mungkin satu-satunya partai yang mengadakan panggung stand-up comedy. Menandakan bahwa partai ini sangat terbuka bagi kaum stand-up dan siap di-roasting dari berbagai macam hal. Cak Imin I love you, kata Bobby. Bobby lantas mengucapkan selamat harlah bagi PKB yang ke-26. Pun demikian seluruh komika yang hadir meramaikan acara tersebut. Semoga semakin maju, semakin progresif, dan tentu baik bagi nusa, bangsa dan agama, kata Bobby. Selamat ulang tahun PKB ke-26. Ini umur-umur beranjak dewasa, semoga visi misinya semakin terlihat sesuai namanya untuk menuju kebangkitan bangsa, kata Gautama Sindu Mahesa. Semoga PKB nomor 1 mengalahkan PDI, semoga kader-kadernya keren, kata Ilham Setiadi. Sederhana saja doa saya, mudah-mudahan PKB bisa melahirkan Amirul Mukminin yang di padang mahsyar tidak penuh tuntutan dari Allah SWT, kata Fikri Rahmat.